Jangan lupa, protokol kesehatan tidak boleh kendor. Saya lihat pemerintah sudah berupaya melakukan yang terbaik. Betul. Ya. Kelompok rentan, kelompok disabilitas, perempuan dan anak terkait dengan partisipasi mereka untuk divaksin itu bagaimana? Kita juga puji syukur karena kemarin ini kan kita dengan Pak Gub, Pak Kapolda dan Pangdam serbu vaksin ya. Kita di Papua Barat itu ada 4.110 pulau-pulau kecil, Pak. Oh begitu, 4.000 ya? 4.000. Wih, ini menarik ini, karena ketika bicara tentang kelompok rentan itu, di sana ada ibu, perempuan, dan anak. Kita di Papua Barat ini memang ada beberapa dokumen yang sudah kadaluarsa, termasuk rencana penanggulangan bencana. Kita Papua Barat yang saya pikir sudah kemarin itu gencar-gencar sudah 70% loh. Wih. Jadi kalau di dalam bencana itu sebenarnya ada 5 hal yang saling harus terkait, Pak. Kita sebut ya? pentahelik itu ya. Pentahelik. Ya, ada pemerintah, ada private sector, ada NGO, LSM, universitas ya. Kemudian ada media. Kalau kami dari sisi perguruan tinggi pasti akan membantu dalam sisi akademis, Pak. Karena sekarang ini masalahnya data-data ini juga susah, Pak, kadang-kala. Inventarisasi data itu menjadi penting juga. Ini peran serta swasta harus kita push. Kalau bencana tanpa pentahelik itu akan sulit, Pak. Membuat log frame. Jadi log frame itu siapa yang bertanggung jawab terhadap apa. Jadi kita masih belum bebas dengan kondisi COVID ya. Jadi tetap patuhin protokol kesehatan. Yang paling minimal tetap masker ini ya. Karena memang masker ini sangat utama, cuci tangan ya, jaga jarak. Kau jaga saya jaga kau, itu yang sangat penting ya. Jadi itu yang menjadi utama. Tapi tetap selalu waspada dan jangan lupa protokol kesehatan tidak boleh kendor. Halo, saya jaga kau jaga saya. Kita akan berdiskusi di dalam Kaki Tanah Papua dan kita akan membahas dan berdiskusi tentang penanganan COVID dan kebencanaan bersama Pak Hendrik pada siang hari ini. Mungkin bisa perkenalan dulu, Pak, supaya nanti di dalam diskusi kita nanti bisa berjalan. Ya, bisa diperkenalkan dulu. Baik. Nama saya Hendri. Jadi saya sekarang ini adalah sebagai ketua koordinator untuk Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Papua Barat dan juga termasuk salah satu staf di Pascasarjana Universitas Papua. Ya, Pak Hendrik, ini bicara kita cerita-cerita ini kalau lihat apa yang terkait dengan COVID sekarang ini, kira-kira kalau di kampus itu bagaimana? Apakah aktivitas dan kegiatan perkuliahan dan sebagainya terkait dengan COVID ini bagaimana, Pak Hendrik? Baik, terima kasih. Ya, jadi pas kemarin kita kena COVID, kita tetap mengikuti aturan pemerintah. Jadi semua kegiatan itu kita lakukan dengan online. Oh, ya. Begitu. Jadi semua tatap muka itu tidak ada sama sekali. Artinya, jadi betul-betul full online gitu. Artinya memasuki tahun 2022 ini, apakah masih tetap full online juga atau sudah mulai rencana untuk tatap muka ini? Itu kita masih tergantung kebijakan, Mbak ya. Nanti kita masih menunggu kebijakan karena sampai saat ini belum ada lagi keputusan, baik itu keputusan dari Pak Gubernur sendiri maupun rektor. Ya. Tapi kita puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini aparat-aparat kita luar biasa nih. Baik dari Pak Gub, selaku pimpinan kita, kemudian sampai di Pangdam, sampai di Kapolda, ini luar biasa untuk mendorong vaksin ini ya. Nah, ada hal lain yang saya lihat ketika kita bicara tentang COVID dan sebagainya. Papua dan Papua Barat beberapa hari ini ada situasi yang jujur kalau kita bicara tentang cuaca ini, ada persoalan besar. Pak Hendrik melihat itu bagaimana itu sebenarnya? Baik, terima kasih. Ya, jadi kita ini Papua dan Papua Barat ini, termasuk region Papua kita ini termasuk yang rawan bencana. Oh begitu. Wilayah rawan ya. Nah, di kita saja di Papua Barat itu kategorinya kita untuk indeks risiko bencana itu di dalam kategori menengah sampai tinggi, Pak. Wih,
begitu ya? Papua Barat ya. Nah, mungkin di Papua juga mendekati mirip-mirip sama. Iya, iya, iya. Nah, jadi semua potensi bencana itu kita ada di Papua dan Papua Barat, kecuali itu adalah gunung berapi yang kita sudah tidak ini lagi. Iya, iya, iya. Tapi tidak tahu kalau besok-besok dia aktif kembali, kita tidak tahu ya. Nah, jadi sampai saat ini gunung berapi sudah tidak aktif. Jadi dari 13 bencana itu ya mungkin bencana gunung berapi yang tidak ada, kemudian yang kedua itu kegagalan teknologi. Ya, nah, itu saya belum lihat di sini ya. Tapi mungkin itu pun sudah ada. Jadi praktis, jadi kita itu sebagai laboratoriumnya bencana itu ada di Papua ini. Oh begitu. Nah, iya, iya. Dan kalau yang namanya sekarang ini yang jadi permasalahan itu baik di level nasional juga sama, Pak. Jadi hidrometeorologi itu men-trigger bencana, Pak. Oh begitu. Itu akibat dari perubahan iklim. Oh. Nah, ya. Ya, ya, Jadi ini agak menarik kasus-kasus ini. Apalagi kita ini di Papua ini di atasnya itu adalah Samudra Pasifik. Laut dalam. Iya, iya. Ya. Nah, disinilah perkembangan badai tropis itu terjadi, Pak. Jadi sebelum dia menyerang ke Filipina, ke Taiwan, ke Jepang, ya, itu awal terbentuknya pasti melewatin kita, Pantura Papua. Oh begitu, Pak Hendrik. Ini tadi bicara tentang COVID, kita bicara tentang cuaca kebencanaan. Ya. Nah, bagaimana dengan Manokwari ini? Potensi bencananya itu ada tidak? Ya, itu yang tadi saya menceritakan di awal dulu ya. Nah, jadi dengan berbagai potensi kita punya letak posisi ya. Iya. Nah, karena di atas ini sering kita kena lewat badai. Nah, yang uniknya karena perubahan iklim, suhu kita kan semakin meningkat nih. Iya. Nah, suhu laut juga demikian. Iya. Nah, kalau suhu laut saja terjadi beda 5 derajat saja, wow, itu sudah nanti dia menciptakan pusaran tadi. Nah, pusaran ini, kalau zaman kita sekolah itu di lintang 5 utara selatan itu tidak akan bisa, maksudnya badai tropis lewat. Tapi karena triggernya tadi perubahan iklim tadi, nah itu badai tadi itu semakin menurun, Pak. Itu sudah di lintang 3, lintang 4. Nah, kalau dia turun lagi lintang 2, lintang 1, selesai kita, Pak. Itu 1 derajat, Pak. 100 kilo, Pak. Tidak main-main. Makanya kalau badai itu 100 lewat, kilo ya? kita punya Pantura, oh beres kita. Aduh. Jadi itulah kondisi di mana hujan, itu, wow, angin kencang, 1 minggu itu kita rasa itu. Manokwari juga terasa loh, Pak. Oh begitu. Sampai 1 minggu, kalau hujan lebat, bung gitu, angin kencang, nah itu ada badai yang lintas di depan kita. Siap. Pak Hendrik, ini bicara tentang kebencanaan tadi saya ngomong ini. Nah, kalau kita bicara kebencanaan, berarti dia berdampak kepada semua orang ya. Betul. Nah, apakah dia juga selama ini berdampak secara langsung pada anak? Ya, kalau artinya lihat selama ini yang terjadi. Ya. Kalau yang namanya bencana, memang yang kita harus prioritas itu adalah kelompok rentan. Oh begitu, kelompok rentan ya? Karena kelompok rentan ini yang harus menjadi perhatian fokus. Jadi ada balita, anak-anak. Balita, anak-anak. Kemudian ada ibu hamil. Orang tua. Ya. Ya, itu yang menjadi perhatian. Kemudian juga mungkin ada yang sakit ya, mungkin juga mungkin ada keterbatasan fisik dan lain-lain, difabel. Iya, gitu ya. ini menarik ini karena ketika bicara tentang kelompok rentan itu di sana ada ibu, perempuan dan anak. Betul. Nah, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman atau terkait dengan penanganan kebencanaan ini? Iya. Jadi biasanya kayak kemarin contoh kasus kita yang kebakaran saja ya. Iya. Yang di kasus Brawijaya ini ya. Iya. Ibu hamil, anak-anak itu tetap menjadi prioritas utama. Luar biasa. Ya. Iya. Jadi saya pikir itu sudah sebagai semacam tupoksi pemerintah juga lah. Iya. Itu istilahnya pelayanan dasar ya, pelayanan minimum ya. Pelayanan minimum ya. Iya. Kan di kampus itu ada forum apa tadi Pak Hendrik? Ada forum perguruan tinggi untuk penanganan risiko bencana. Forum perguruan tinggi. Apakah kemudian forum perguruan tinggi juga dilibatkan untuk turun atau ada advokasi atau kegiatan yang lain yang dilakukan untuk
terkait dengan kebencanaan-kebencanaan yang berdampak pada perempuan dan anak Iya, itu. teman-teman kita di sisi kesehatan juga ikut membantu. Oh, luar Jadi biasa. kami ada Poltek Kesehatan juga, Oh, Sorong ya, yang siap. ada di kita sini. Siap. Nah, jadi kalau bicara kesehatan ini teman-teman itu yang sangat aktif juga. Jadi bagaimana biasanya kalau yang namanya bencana berikut itu pasti dampak susulan itu penyakit. Itu selalu akan ini ya. Terutama anak-anak, ibu-ibu yang tadi usia Yang tua, rentan itu ya. hamil, Iya. wah itu tuh yang paling Disabilitas. rentan, disabilitas. Nah, itu itu. menjadi prioritas kita yang penanganan utama. Luar itu yang biasa. saya bilang itu pemerintah juga bilang SPM, standar pelayanan minimum, Pak. Oh, Itu harus SPM ya. terpenuhin Itu memang harus terpenuhi. Iya. Salah satu syarat yang ketika kita bicara tentang kebencanaan itu. Betul. Siap. Cuma memang kadangkala ya di lapangan ya mungkin kita tidak mungkin terfokus keseluruhan mungkin Mbak ya. Mungkin Siap. pasti ada sajalah yang tidak tertangani Betul. atau hal-hal yang tertentu ya. Iya, itu sebabnya kebencanaan itu hampir semua terlibat. Saya lihat itu semua stakeholder. ya, stakeholder terlibat, terus kemudian kelompok-kelompok yang lain yang peduli ya. Betul. Mereka juga terlibat di sana. Ya. Nah, ini saya juga ingin tahu Pak Hendrik, kira-kira kalau bicara tentang COVID ini, apa yang kemudian Forum Perguruan Tinggi lakukan? Apakah kemudian ada membangun kerjasama dengan pemerintah atau kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan 2021 itu? Karena dan rencana tahun 2022 itu kira-kira untuk Forum Perguruan Tinggi apa yang mereka lakukan nanti? Kalau kami kemarin memang puji syukur karena beberapa kali kegiatan apapun kepala Kalaksa BBBD selalu melibatkan kita. Iya. Ya, jadi kita juga selalu ikut koordinasi, baik itu di tingkat levelnya provinsi sampai kabupaten kota, kita dilibatkan semua. Luar biasa. Ya, jadi di samping itu juga kita juga memberikan ide-ide pemikiran ya dari kampus kita, siapa yang ini, jadi beliau tetap memasukkan kita sebagai tim inti. Luar biasa. Jadi selama ini kontribusi untuk dari perguruan tinggi dengan forum itu sudah dilakukan ya di tahun 2022. Dan rencana tahun 2022 ini kira-kira apa yang mau dilakukan ini? Ini kita juga puji syukur karena kemarin ini kan kita dengan Pak Gub, Pak Kapolda dan Pangdam serbu vaksin ya. Ini yang kita butuhkan ya buat herd immunity ini ya. Kita di Papua Barat. Katanya untuk vaksin itu ada untuk anak-anak lagi ya nanti vaksin. Iya. Oh begitu ya. Nanti ada khusus mungkin intinya ya. Iya, siap. Kemarin kan yang prioritas kan Manula dulu Pak. Oh begitu. Ya, Manula yang pertama dulu. Memang Manula dulu, baru kemudian diprioritaskan ke PNS waktu itu ya. Setelah yang karena pelayanan publik. Nah, karena memang kita meskipun tidak mengajarnya online, tetapi secara administrasi kita harus tetap di kantor juga, sama di Pemda juga demikian. Nah, itu SPM melayanin standar minimum itu kita wajib Pak. Siap. Tidak mungkin kantor kosong. Iya. Kalau orang tiba mau ada hal-hal penting atau itu tetap. Nah, makanya itu terutama juga tenaga medis ya. Nah, tenaga medis juga didahulukan waktu itu. Sampai sekarang juga yang booster duluan juga adalah tenaga kesehatan. Nah, mungkin kita nanti yang berikutnya Januari ini rencananya kita bisa dapat booster ini, Pak. Oh, luar biasa. 3 vaksinnya. Siap. Pak Hendrik, kemarin kita kembali ke masalah kelompok rentan perempuan, anak dan disabilitas ini. Nah, saya lihat pemerintah sudah berupaya melakukan yang terbaik ya. Nah, kalau Pak Hendrik lihat untuk kelompok rentan, kelompok disabilitas, perempuan dan anak terkait dengan partisipasi mereka untuk divaksin itu bagaimana? Nah, itu yang kita juga masih sebagian ada yang sudah paham, Pak. Ini sebenarnya terkait dengan sosialisasi saja ya. Mungkin ada yang belum sampai, tapi sebagian saya pikir sudah banyak terlibat. Ini buktinya kita Papua Barat yang saya pikir sudah kemarin itu gencar-gencar sudah 70% loh. Wih, 70% ya? Yang pertama ya. Luar biasa. Iya, saya pikir itu luar biasa. Angka yang fantastis gitu. Iya, makanya saya luar biasa sudah ininya. Iya, saya waktu kemarin saya lihat di Borobudur waktu dilaksanakan vaksinasi. Itu malah anak-anak terus kemudian
ya khusus kita punya saudara yang Papua ini sudah mulai sudah mulai terlibat dan ikut juga toh, walaupun beberapa waktu lalu ada yang mulai terbaca dengan hoax toh, berita-berita hoax. Kalau divaksin Betul. 2 tahun meninggal atau kemudian ada dimasuk chip dan sebagainya. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau Pak Hendrik lihat masih banyak kan orang yang masih terpercaya dengan itu, berita-berita hoax itu. Pastilah yang namanya kayak begitu, apalagi kalau kurang dapat sosialisasi ya. Itu berita-berita hoax itu memang kadang-kala menimbulkan sensasi tersendiri lah. Memang mereka pengetahuannya terblokir dengan kondisi yang begitu, kita susah. Mau ngomong apa agak gitu tuh. Jadi lihat langsung percaya. Itu kita agak susah. Memang itu sosialisasi itulah yang menjadi peran penting. Nah, kami juga perguruan tinggi tetap membantu untuk proses sosialisasi dan segala macam itu kita lakukan juga. Terutama di Papua Barat lebih ini lagi, karena kita di Papua Barat itu ada 4.110 pulau-pulau kecil, Bang. Oh begitu, 4.000 ya? 4.000. Wih, tentu ke depan semua harus membangun sinergitas. Betul, setuju. Membangun sinergitas, apakah itu dari pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat, juga harus membangun sinergitas. Forum perguruan tinggi, kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Pak Hendrik agar menjadi edukasi bagi kita semua, pendengar dan masyarakat di Papua Barat. Jadi kalau di dalam bencana itu sebenarnya ada 5 hal yang saling harus terkait, Pak. Kita sebut pentahelik itu ya. Pentahelik. Ya, ada pemerintah, ada private sector, ada NGO, LSM, universitas ya. Nah, kemudian ada media. Nah, ini nih. Jadi peran ini harus saling berkolaborasi, Pak. Nah, kalau kami dari sisi perguruan tinggi pasti akan membantu dalam sisi akademis, Pak. Dokumen, persiapan dokumen. Dokumen salah satunya. Dokumen ya, penting. Nah, ini kita di Papua Barat ini memang ada beberapa dokumen yang sudah kadaluarsa, termasuk rencana penanggulangan bencana. Nah, ini yang kemarin kita sama-sama lagi memperbaiki dokumen, bukan memperbaiki, maksudnya kita mengkaji ulang lagi, termasuk beberapa areal kita punya rawan bencana di Papua Barat. Nah, jadi ini akan menjadi rujukan nanti setiap OPD untuk nanti membuat program kerja. Nah, tapi memang yang namanya pemerintah kan terbatas, Pak. Jadi pembuatan program kerja pun tergantung dana tuh, Pak ya. Nah, makanya oleh karena itu nanti kita harus kolaboratif tadi, Pak. Private sector harus sisi mana yang saya harus bisa bantu. Media, sisi mana yang saya bisa bantu untuk sosialisasi dan apa-apa. Nah, ini yang kayak begini yang harus kita membuat log frame sehingga apa yang kita kerjakan itu bisa sama-sama. Apalagi fokus tadi kepada anak-anak, kelompok rentan itu. Tadi, perempuan, anak dan disabilitas. Nah, itu harus juga prioritas. Karena sekarang ini masalahnya data-data ini juga susah, Pak. Kadang-kala kita mau carinya repot nih. Kadang-kadang ya kayak difabel itu belum tentu mau mengungkapkan ya di keluarganya bahwa ada yang difabel, belum tentu, Pak. Betul. Nah, jadi kami pun lewat mungkin nanti ada Ibu Sharly yang cerita nanti ke depannya ya. Nah, itu sebenarnya bagaimana kita membentuk kaum difabel itu untuk mengelis, Pak. Dulu, Pak. Jadi sebenarnya data inventarisasi data itu menjadi penting juga. Kalau sekarang ini harus semuanya action, Pak. Siap. Kalau hanya kita duduk ngomong lagi begini tanpa action langsung di lapangan gitu kan. Nah, itu yang kalau kita dari sisi perguruan tinggi itu harus kita mempersiapkan mitigasi dan adaptasinya. Teknologi apa yang harus kita gunakan, kemudian bagaimana yang tadi soft skill tadi itu bisa terdeliver kepada masyarakat yang membutuhkan. Pak Hendrik, tadi ada sedikit kita tadi bicara tentang pentahelik. Bagaimana dari dalam peran mereka di dalam penanganan COVID ini seperti apa? Ya, baik, makasih. Nah, memang dari beberapa sisi ini kalau saya lihat ini private sector dalam meeting-meeting beberapa waktu ini sudah mulai ada, Pak. Memang di awal-awal belum terlalu terlibat.
ketua COVID ya, harian ya. Iya. Nah, itu Pak Derek Amnir, makanya saya bilang ini peran serta swasta harus kita push untuk saling membantu, karena memang dalam menangani COVID ini tidak mungkin pihak itu berdiri sendiri. Sepakat. Jadi inilah sebenarnya kalau kita lihat juga di luar juga memang sebenarnya sudah berjalan di masyarakat. Kita gotong royong, kita kasih makanan ya, support, minuman, itu kan semua di masyarakat kita yakin sudah Pak. Nah, cuma memang kalau tiba-tiba ini yang kayak kemarin kan kita diserbu dengan luar biasa itu ya, sebelum divaksin itu kan kita tinggi sekali angka rate itu ya. Memang betul, private sector itu memang mereka harus terlibat secara penuh. Karena terkait dengan kebencanaan ini, berapa tempat di luar sana saya lihat misalnya di Jawa, di Jakarta, itu private sector itu bisa berjalan dengan baik. Betul. Karena sedangkan kita di Papua Barat, khususnya di Manokwari, ya kalaupun sudah jalan itu upaya-upaya yang sedang dilakukan sekarang. Tapi mereka sekarang sudah mulai terlibat secara... sekarang sudah mulai lah. Jadi mereka sudah ngerti, ya meskipun sebelum-sebelumnya hanya sendiri-sendiri aja. Mereka juga sudah melakukan protokol dan lain-lain, ya toh. Atau tidak pernah diundang Pak Hendrik? Atau makanya kemarin itu saya bilang akhirnya ada kita undang. Jadi dari pihak bank, ada pihak hotel, ya toh. Semua kemarin ada satu waktu ada sosialisasi semua, Pak. Oh begitu. Keterlibatan semua. Nah itu bagus. Saya pikir ya ini penting sekali karena Pentailik yang kita lihat dengan keterlibatan semua sektor, kita berharap kebencanaan yang terjadi di Papua Barat, khususnya di Manokwari ini, kita dapat bersama-sama membangun sinergitas untuk bisa menangani itu secara baik. Kalau bencana tanpa Pentailik itu akan sulit, Pak. Kalau kami itu kalau membuat dokumen atau apapun, kita semua membuat log frame. Jadi log frame itu siapa yang bertanggung jawab terhadap apa. Jadi masing-masing itu punya masing-masing peranan, Mbak. Nah, jadi peranan pemerintah ya memang batas mereka sampai di situ. Nah, oleh karena itulah harus dukung yang lain masuk. Nah, memang di sini peran forum perguruan tinggi memberikan masukan-masukan kepada kepada pemerintah ya, dipetakan seperti apa dan apa yang strategi dilakukan ke depan. Pak Hendrik, ini ada hal yang saya ingin tanyakan terkait dengan forum perguruan tinggi yang Pak Hendrik sendiri ketuanya ya? Iya, betul. Nah, kira-kira bisa dijelaskan tidak Pak Hendrik terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh forum perguruan tinggi? Iya. Jadi memang kami kemarin itu forum perguruan tinggi ini waktu awal pembentukan kemarin itu skalanya masih di Manokwari. Jadi waktu itu masih menggabungkan beberapa universitas di Manokwari. Jadi yang sudah terlibat kita Unipa sebagai leadernya, kemudian ada Poltekkes, kemudian ada Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, kemudian terus ada Mahesa, kemudian ada komputer, Perti Indo apa begitu? Itu yang ada yang komputer itu, terus ada Yapis. Luar Jadi biasa. kami sudah mengumpulkan semua, Pak. Jadi universitas yang teologi juga masuk. Jadi semua hampir kita libatkan semua. Perguruan tinggi yang ada di Kota Manokwari ya? Di Manokwari saat itu. Nah kemudian proses berikutnya lagi berkembang waktu itu kita di Sorong. Kita juga Sorong waktu itu sudah membentuk juga. Oke. Jadi ada Kota Sorong juga sudah membentuk. Jadi semua universitas yang ada di Sorong waktu itu semua ikut. Artinya forum perguruan tinggi ini setelah dibentuk sudah berjalan, dan apa rencana tahun 2022 ini Pak? Terkait bagaimana dokumen-dokumen yang belum tersedia kita bantu untuk adakan, karena dokumen ini juga penting, dia berbicara kebijakan ada di dalam sana. Kalau kebijakan saja belum tergariskan, agak sulit nanti Pak. Nah sebenarnya jujur ya, dengan kajian-kajian yang dibuat oleh perguruan tinggi ini memang betul sangat diperlukan. Dengan apa yang tadi disampaikan itu kan, saya harap ini bisa menjadi satu kontribusi besar forum perguruan tinggi dengan melibatkan berbagai perguruan tinggi yang ada di Manokwari dan yang sudah dibentuk di Sorong. Kita berharap
forum perguruan tinggi ini akan terus berjalan dan membangun sinergitas dengan semua pihak. Amin. Ya, pendengar dimanapun berada, saya Napoleon Fakdawer telah mengakhiri diskusi saya dengan Pak Hendrik, dan saya berharap apa yang kami diskusikan, apa yang kami bicarakan akan menjadi sebuah proses edukasi, informasi yang baik dan benar bagi masyarakat di Papua Barat dan khususnya di Manokwari. Saya Napoleon Fakdawer mengundurkan diri. Saya jaga kau jaga saya. Sampai kita ketemu lagi dalam podcast Kaki Tanah Papua. Sampai jumpa.